yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hal yang gaib. Ya, jadi akhir zaman ini orang-orang sudah sedikit sekali beriman kepada hal yang gaib. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Pertama apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Al-imanu bi Malaika. amanar rasul bima unsila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil terus wa bi qada'ihi wa syarrihi dalam hadis. Jadi beriman atau rukun iman ada 6, yang bisa kelihatan cuma 2, kutubihi wa rusulihi, beriman kepada kitabnya dan rasulnya. Yang 4 sisanya itu beriman kepada hal yang gaib. Dan manusia di akhir zaman ini untuk beriman kepada yang kelihatan saja, kitab dengan rasulnya, itu sangat sedikit sekali. Bagaimana dia harus beriman kepada hal yang tidak kelihatan? Kepada Al-Quran saja sudah tidak percaya. Dia lebih percaya kepada tulisan-tulisan selain daripada Al-Quran. Lebih percaya kepada tulisan-tulisan raja, tulisan-tulisan jin semua, tulisan-tulisan setan yang memang memalingkan kita ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beriman kepada hadis baginda Rasul saja mereka berat sekali, tidak mau mengamalkan. Ya, bahkan kata poligami saja sudah menjadi momok di tengah-tengah umat manusia ini, satu hal yang sangat mengerikan. Bersedekah saja sudah tidak percaya lagi, orang jadi pelit, orang jadi bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal sudah dijelaskan oleh baginda Rasul kehebatan sedekah. Ya. Dikatakan oleh Al-Quran suruh bertakwa, bekal hidup itu takwa, tapi justru malah mereka maksiat. Jadi pada hal yang kelihatan saja mereka tipis imannya. Bagaimana dengan hal yang gaib? Sementara kategori pertama pula orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah di hari akhirat itu adalah syarat pertama orang yang beriman. Nabi Adam alaihissalam sering saya ulang-ulang ceritakan bahwa dia itu menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dikembalikan lagi ke surga. Jadi memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi beriman kepada malaikat, ya. Apalagi beriman kepada hari akhirat. Wah, ini orang pada kematian saja orang sudah tidak percaya. Bagaimana buktinya? Justru mereka takut mati sudah, atau lupa mati. Makanya bencana yang paling besar kata Ibnu Mas'ud di akhir zaman itu adalah orang sudah lalai dari kematian. Bukan takut daripada kematian, tapi lalai dari kematian. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ini ya bertambah keimanan kita dengan hal-hal yang gaib, perbanyak kita kumpul sama orang-orang yang cinta kebaikan, cinta masjid, cinta ta'lim. Ya, banyak orang-orang alim, datangi mereka. Ya, karena musahabatul khairi tazid imanan. Bersahabat dengan orang-orang ahlul khair, insyaallah akan menambah kebaikan pada kehidupan kita semua. Dan orang-orang yang hajar selalu memperbaiki diri dari keburukan kepada kebaikan. Kalau hijrah zaman baginda Rasul itu, teman-teman sekalian, min Makkah ila Madinah, min Makkah ila Yasrib. Kalau hijrahnya kita zaman sekarang adalah hijrah minas su'i ilal khairi, dari keburukan kepada
kebaikan, ya. Minal fardi ilal jama'ati, dari amalan-amalan yang selalu individualis jadi amalan-amalan yang cinta kebersamaan, ya. Minal hurri ilal ghirrati, jadi orang yang tidak ada peduli dengan agama jadi harus bisa peduli dengan agama. Kemarin di Cucon telah saya sampaikan bahwa syafaatnya baginda Rasul itu berlaku pula atas pendosa-pendosa, pelaku-pelaku dosa besar. Tidak hanya mereka yang satu kali, dua kali, berkali-kali melakukan dosa besar akan mendapat syafaat baginda Rasul. Tapi syafaat baginda Rasulullah SAW tidak akan berlaku kepada orang yang masa bodoh, tidak risau dengan saudara sesama muslim, masa bodoh dengan agama, masa bodoh dengan agama, tidak mau ikut andil, bahkan alergi dengan amalan-amalan agama. Itu kelak tidak akan diakui oleh baginda Rasul. Laisa minna man la ghiratalah. Ya. Akan dikatakan dalam hadis yang lain, laisa minna man la yahtamu bi umuril muslimin. Bukan termasuk orang yang mendapat syafaatku orang-orang yang tidak ada ihtimam, perhatian sama sekali dengan perkara-perkara orang-orang. Kita harus bisa mengumpuk itu semua dengan amalan-amalan jama'i. Ya, seperti itu. Berhijrah juga dari hal-hal kemusyrikan kepada hal-hal bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama wasilah-wasilah pengobatan, wasilah-wasilah perantara-perantara dalam menjemput rizki. Banyak sekali penyelewengan setan itu amat sangat licin sekali menggoda kita. Ya, lihai sekali setan. Ya, wong ahli ibadah saja dipelintirkan supaya dia riya. Ya, apalagi orang yang taubat saja sampai menang dipelintirkan supaya dia bangga diri. Ya, setan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang wajahadu fisabilillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, mungkin dia berjuang mengangkat senjata. Kelasnya kita bersungguh-sungguh menjaga keimanan, jahid fisabilillah. Apa harapannya itu? Cuma satu kok, yarjuna rahmatullah, satu harapan mendapat rahmat dan kasih sayang. Jadi insyaallah materi kita pada pagi hari ini adalah bab ma yurja min rahmatillah. Bab